Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom Victorious People, bertemu kembali dengan saya dalam acara Saturday Morning Prayer. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah ini, mari saya ajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bertemu Tuhan dalam acara Saturday Morning Prayer ini Tuhan. Bapa, kami rindu akan firman-Mu Tuhan saat ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Urapilah kami semua. Urapilah hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah hanya firman-Mu saja yang kelihatan. Urapi semua anak-anak-Mu, Victorious People yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Victorious People, saat ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Allah berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus 40 hari menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Di hari yang ke-40, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu Bukit Zaitun. Karena Dia akan terangkat ke sorga di Bukit Zaitun. Lalu ke-11 murid-muridnya berangkat ke Bukit Zaitun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi murid waktu itu menyembah Tuhan Yesus, tapi dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Victorious People, murid-murid waktu itu ragu-ragu. Dan orang-orang Kristen saat ini juga banyak yang masih ragu-ragu. Ini menjadi teguran bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen zaman ini. Jangan pernah kita ragu-ragu seperti murid-murid pada saat itu. Tapi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid, menjadi murid Tuhan Yesus. Victorious People, mengapa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Pertama,
alasannya adalah karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Sebab Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Dan dia telah memberikan dirinya disalibkan. Dan dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Dan dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Dia sudah menang. Dan dia sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Ya. Karena itu, ya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesuslah yang berkuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, mengapa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Yang kedua, karena hanya dengan menjadi murid Tuhan Yesus seseorang dapat diselamatkan dan menjadi anak Allah. Firman Allah dari Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberikan Tuhan Yesus kuasa menjadi anak-anak Allah. Victorious people, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah diberi Tuhan Yesus kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang sudah percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan. Kita ditebus dan diselamatkan. Jadi hanya dengan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, seseorang dapat diselamatkan. Karena itu Victorious people, mari kita beritakan Injil kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita yang belum mendengar tentang Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka menjadi anak Allah. Victorious people, yang ketiga, mengapakah kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus? Yang ketiga, karena pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus adalah perintah agung Tuhan Yesus atau amanat agung Tuhan Yesus. Hal inilah perintah utama dari Tuhan Yesus. Dan hal inilah yang telah dilakukan oleh rasul-rasul di zaman gereja mula-mula. Hal ini telah dilakukan oleh bapak-bapak gereja hingga saat ini. Dan hal ini akan terus dilakukan oleh kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Matius 24 ayat 14 firman Allah berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Firman Allah dari Matius 24 ayat 14 ini menjelaskan kepada kita bahwa Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Victorious people, Injil kerajaan akan diberitakan ke semua bangsa, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
barulah apabila Injil Kerajaan Allah telah menjadi kesaksian bagi semua bangsa, telah diberitakan kepada semua bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Akan tiba akhir zaman, yaitu Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Karena itu, Victorious People, mari kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Karena ini adalah perintah agung Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Marilah kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Kau telah berfirman pada kami saat ini, ya Tuhan, bahwa kami harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid-murid-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan. Urapi kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.